Bismillah walhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun bismillahirrahmanirrahim wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sebagai langkah pertama, mari senantiasa kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri hanya pernah henti-hentinya, tidak pernah bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama. Atas limpahan rahmat dan nikmat Allah tersebut, tanya mantengna kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga sampian uronyo kita manteng semangat di dalam berubudiyah, beramal sebagai bekalan untuk menuju ke alam akhirat yang lebih bahagia. Selawat beriring salam senantiasa kita doakan agar selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebab diutusnya beliau oleh Allah kita manteng menjadi hamba yang muwahhidin, hamba yang bertauhid, hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebab diutusnya beliau sampai saatnya tanya manteng menjadi hamba yang muttaqid, hamba yang bertaubat, hamba yang beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera semoga tercurahkan terselalu kepada bandum keluarga Rasulullah, kepada bandum para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, a'immatul mujtahidin, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang mu'tabar, yang ba'sa'ahnya sebagai warasatul anbiya, sebagai penyambung lisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita bersama, khatib masjid yang mulia, imam besar masjid yang kita banggakan, bandum panitia masjid, dan yang terhormat, yang termulia bandum guru ulung tuan yang di tempat yang sangat mulia rayanya, istimewa kepada bandum jamaah, para undangan Allah yang sudah berkenan memenuhi undangan Allah pada hari yang sangat mulia raya ini. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang berbahagia, salah satu daripada idaman yang kita inginkan, salah satu daripada keinginan yang sangat-sangat kita dambakan, itu adalah hidup bahagia dunia juga kemenangan di akhirat. Yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat, bahagia yang kita idam-idamkan, kebahagiaan yang kita ingin-inginkan, itu adalah merupakan rahmat, itu adalah bahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberi liman yasha kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka karena bahagia yang kita minta-minta, kemenangan yang kita cari-cari, itu adalah tersembunyi di dalam rahmat Allah, han merumpuk kebahagiaan tersebut sekalipun kita kuah lapisan bumi yang ketujuh
hanta temung kemenangan tersebut walaupun tanyo tak terbang ulangit lapisan yang ketujuh bila memang kita jauh daripada ridha, jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk tarumpuk bahagia di dunia, untuk tarumpuk kemenangan di akhirat, mesti lewat kita merumpuk keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah itu hanya disembunyikan, hanya ditempatkan di dalam segala amalan dan ibadah yang kita lakukan siura-ura. Kemudian sebaliknya, kasih sayang, kemurkaan, bengih Allah, laknat Allah itu hanya disembunyikan di dalam segala kemaksiatan, di dalam segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah terlanjur berbuat maksiat, kita jauh tenggelam di dalam lautan dosa, artinya kita karena pujuh li Allah, artinya kita sudah jauh daripada yang namanya kasih sayang Allah. Dan bila memang kita laginya ke keadaan ada pun taminta tu bak punggung lapisan yang bemo yang ketujuh bahagiahan merumpuk, ada pun tanya tapo tu bak lapisan langit yang ketujuh, kemenangan tersebut tidak akan pernah kita gapai. Maka oleh karena dia dalam sebuah hadis junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dengan kata-katanya yang sangat mulia, alamatu i'radillahi ta'ala an 'abdin yusghiluhu fi ma la ya'ni. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang telah dijauhkan oleh Allah daripada kasih sayangnya, tanda dan alamat orang yang kana pujuh oleh Allah daripada rahmatnya, yusghiluhu fi ma la ya'nihi. Urangnya nepu sibuk, urangnya nepu lalai, bahkan nepu habis segenap waktunya fi ma la ya'nihi, pada barang-barang, pada pekerjaan-pekerjaan yang hanya membawaki kepada manfaat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Gepu habis watai tanya dari satu hari ke hari yang lain, nepu habis segala kesempatan tanya tiap urau, bahkan bertahun-tahun bak tempat-tempat yang sia-sia, yang hanya manfaat bagi kita di dunia, yang hanya merumpuk faedah bagi kita di akhirat. Maka oleh karena demikian, karena itu adalah peringatan daripada baginda Rasulullah dan sebagai tanda bagi urung-urung yang kajuh daripada kasih dan rahmat Allah, maka tugas tanya uronyo mengintrospeksikan diri, tanya cacek diri tanya masing-masing. Horuh kita apakah kita sudah termasuk dalam golongan-golongan urang yang kajuh daripada rahmat Allah atau hana? Begitu urang-urang yang kajuh daripada ridha Allah atau tidak? Yang tergantung bak pekerjaan dan bak rutinitas yang kita lakukan di tiap-tiap hari. Satu hari satu malam selama 24 jam, hawate yang lu tabah, hawate yang lu tak pakai, perlu tak pakai kepada ibadat berbuat amalan, atau justru sebaliknya kita tak pakai bak tempat-tempat kemaksiatan yang justru mengundang bahaya dan murka Allah kepada kita. Maka nyan adalah ukuran tersebut, rincian tersebut nabak diri tanyo masing-masing. Oh ternyata bila memang kita tak pegat ukuran, waktu saat lagi kita kalih cek keadaan pribadi masing-masing, rupanya selama 24 jam lebih kesempatan satu hari satu malam cuma 15 menit yang nak pakai ibadat kadang, yang lain di banyak ban bandum sia-sia, ban bandum kita tak habis bak tempat-tempat yang dimurkai Allah. Menyelagenyan model tanya uronyo, menyelagenyan hal ihwal tanya uronyo, artinya kita telah jauh daripada yang namanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo kesempatan ataupun ulun tuan singgung bacun, apalagi berbetulan surat edaran daripada MPU ataupun sebagai peringatan dan teguran bagi sebahagian daripada masyarakat kita kan cuma di Bate tetapi Bandung daerah gibi teguran, karena saatnya di tiap-tiap tempat termasuk di Bate mungkin bahkan di kampung-kampung atau di daerah-daerah yang lain kita kamera jalela
anak kita nyo, saudara kita nyo, bahkan kadang-kadang kan cuma orang-orang yang muda, bukan cuma di kalangan anak-anak yang manteng remaja, tapi bahkan kadang-kadang bagi urang-urang yang ka berusia senja, yang ka umur tahu-tahu ngan mati, yang kamu bayar tano manteng lale dengan yang namanya judi online, blowship dan sebagainya. Judi uronyo anak payah ajak ulang puasa, judi uronyo anak payah tamang lamutin, judi uronyo anak payah ajak pak jambo bro. Tapi judi uronyo judi yang nak di tempat dan di kalangan ataupun cik sajan kitanya masing-masing. Nyona surat edaran mungkin nyo yu paparkan sedikit. Jadi le abih wate kitanya kadang-kadang, le abih wate anak-anak kitanya kadang-kadang kan bak tempat ibadah, kan bak pendidikan, kan bak tempat agama. Akan tetapi dari bunga sampai seput, kemudian dari malam sampai bunga kembali, abih wate bak meng-en sesuatu yang tidak ada faedah. Di dunia tanya hana faedah, di dunia tanya dalam keadaan hana untung dan rugau, di akhirat tanya akan menumpuk laknat Allah. Bagi orang-orang yang kau usia remaja, yang kau usia lanjut, yang gohlom dan hana ada kesempatan, bagi kita nyo anak-anak ini, itu adalah merupakan kerugian yang sangat luar biasa. Rugi, uronyo mungkin tanya hana tersadari karena yang memangnya adalah sabuh kelezatan dan sabuh permainan. Tapi begitu atanyan, sehingga kita nyo kah berusia tua baru tak sesali, baru li kita nyo atanyan terasakan. Rupanya wate-wate yang kali kita nyo puabi kan bak tempat-tempat yang nafaidah, yang neridha li Allah, yang negala li Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana demikian, tolong sadar, beringat, kan kenan, kan cuma untuk buatnya kita yang diciptakan li Allah. Kesempatan yang diberi Allah kepada tanya itu adalah jauhar, artinya permata yang sangat indah. Bila memang permatanya tadi langtung sampah, itu kita juga anggap urang bangai. Permatanya dia simpan pada tempat yang paling indah. Menancit akal yang diberi Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan itu adalah salah satu benda yang paling berharga. Baik pada tempat-tempat yang hana manfaat, tapi puduk dan pakai pada tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah ini pegah penuh alamatu i'radillahi taala an 'abdin yusghiluhu fi ma la ya'nihi. Tanda-tanda orang yang akan dipujuh oleh Allah taala, tanda-tanda orang yang akan han sayang oleh Allah di akhirat, di dalam dunia kita nekalan dengan pandangan laknat, dengan pandangan murka. Di akhirat kita bakal akan dijadikan sebagai penghuni neraka. Tah tanda orangnya, tah ciri orangnya, i'radullah yusghiluhu fi ma la ya'nihi. Nepu lalai kita nepu abih dan nepu bimbang watai tanya bak tempat-tempat yang hana manfaat di dalam agama dan merumpuk kerugian di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah sambung hadis tersebut, inna mara'an dhahabat minhu sa'atun fima khuliqalah jadirun ayyatula alaihi hasratuh. Nepegale Rasulullah, sesungguh sirau manusia yang kai pakai wate walaupun satu saat, walaupun memang sebentar saja, hak tak pakai bak tempat-tempat yang kan tujuan hidup, bak tempat-tempat yang hana faidah, yang bukan negala oleh Allah, jadirun ayatula alaihi hasratuh. Maka layaklah, cocok dan wajar di akhirat, bahkan mulai sakratul maut, di alam barzah, apalagi di akhirat, tanya akan dihadapi oleh penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Padu trip tabah wate tempat yang hana manfaat satu saat. Enna ukuran satu saat bukan cuma seumur hidup, kan cuma 10 tahun, kan setahun, bahkan bukan 1 bulan, bahkan juga bukan 1 minggu dan 1 hari, sejam, bahkan 1 menit. Kita membuang waktu kepada tempat-tempat yang tak ada faedahnya, tanya akan merumpuk kerugian dan penyesalan yang sangat luar biasa. Pada saat sakratul maut dipegali Rasulullah, han ilai nicok nyawang tidak ada manusia, gohlom mencabut roh tidak ada hamba sebelum Allah menampakkan segeluruh balasan yang telah mereka lakukan, baik lewat amalan yang baik ni peduh pahala yang indah, maupun daripada amalan yang jahat ni pedih ancaman yang sangat dahsyat.
Bawa saatnya tanya merasa menyesal. Ya Allah, pakai lung pubutnya. Ya Allah, kenapa saya pergunakan waktu untuk berbuat demikian? Watenya menyesal. Maka ini berkata Rasulullah, satu saat kita membuang, satu saat tanya tak pakai pada tempat yang hana manfaat, justru tanya akan dihadapi oleh penyesalan yang dahsyat yang luar biasa, mulai daripada sakratul maut, apalagi di alam barzakh, apalagi di akhirat. Di akhirat ukuran menyesal tanya bukan cuma kita sekali dijadikan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Menyesal tanya bukan cuma bagi orang-orang yang kita tetapkan sebagai penduduk neraka, tapi kadang-kadang justru orang-orang yang termasuk dalam penghuni surga mantang merasa menyesal. Walaupun kagak kudu alam surga, kamu rumpuk nikmat dan kelezatan surga, mantang diteka rasa penyesalan. Bahkan kita merasa menyesal walaupun memang kagak pertama dalam surga. Ada medih dalam neraka baru menyesal. Dalam surga sebaliknya merasa senang. Sebab surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu berkelas-kelas. Surganya le model. Ada tingkat yang paling bawah, tingkat ekonomi, nah tingkat yang pertengahan, nah tingkat yang paling mewah, super mewah. Maka bagi urung-urung yang kadang-kadang cuma sekedar amalan yang dilakukan pada saat mantang Nabi kesempatan di alam dunia, Nabi tamang dalam tingkat yang paling rendah. Tapi walaupun memang Nabi tamang dalam tingkat yang paling rendah yang namanya surga, tidak ada bandingannya kelezatan. Baru ditanya merasa menyesal, ya Allah, padahal cuma dumnan lung pubut amal kebaikan, padahal cuma ukurannya lung pubut amal ubudiyah, nyawa surga Nabi kepada lun, nyawa tempat disediakan kepada lun yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat tiada tara. Apalagi surga-surga di atas tingkat lun. Pakan halung tamah lom, pakan han lung tamah lom ibadat dan ubudiyah kepada Adon ya Allah. Ada medeh beknya surga yang lu rumpuk lebih tinggi dan di atas daripada surga yang kalau rumpuk. Menyesal di urang yang tingkat di atas tanya juga mantang merasa menyesal, ya Allah, pakan cuma dumnan sanggup belum pubut ibadat. Ada kira seandainya lum pakai dalam kesempatan lum tamah-tamah ibadat, mungkin bukan ini tempat yang engkau sediakan bagiku. Nujuk surga yang lebih indah daripadanya dan merumpuk-rumpuk dengan para aulia Allah, merumpuk dan seselamat sabuh tempat dengan para ulama Allah. Tanya yang kadang-kadang merumpuk surga yang tinggi, yang hanam sapat dengan Imam Ghazali, tanya ingin merumpuk dengan urangnya. Ditanya kadang-kadang merumpuk surga yang tinggi, mantang juga merasa menyesal karena tanya hana sekama dengan Imam Nawawi, karena tanya hana sabuh tempat dengan Imam Hanafi, karena tanya hana sabuh tempat apalagi dengan Imam Syafi'i. Le urang-urang yang kamu rumpuk derajat tinggi, yang kamu rumpuk dengan Imam Syafi'i, mantang merasa menyesal karena beliau tidak bertemu dengan dan hana sabuh tempat dengan sang Nabi, bandum menyesal. Maka oleh karena demikian, di akhirat itu bandum tanya naik rasa penyesalan, walaupun memang bukan cuma kepada penduduk neraka, bahkan kepada penghuni surga sekalipun mantang rasa menyesal. Cuma yang perlu kita garis bawahi, ada menyesal urang ke dalam surga yang ditutupi oleh nikmat dan keindahan. Yang sayang dan sangat-sangat disayangkan, penyesalan yang bertubi-tubi melanda hati para penghuni neraka. Han abe-abe mulai pun gelham, mulai pun tertulis diumumkan siapa-siapa penghuni neraka bakwatenyan pun menyesal. Apalagi di dalam neraka itu tidak akan pernah kita dikeluarkan lagi. Haru-hara yang paling hebat, haru-hara yang paling dahsyat di akhirat, nyankan cuma ancaman, bukan cuma azab yang pedih di dalam neraka, tapi haru-hara yang paling hebat itu adalah diteka rasa menyesal. Menyesal tak? Ya Allah, pakan halun pubut, pakan halun pubut ibadah, pakan halun pakai kesempatan untuk berbuat ibadah, pakan halun pakai kesempatan membaca Quran, sembahyang sunat, long ikut majlis alim dan sebagainya. Bawa tenyan Bandung mereka kembali, teringat kembali Bandung. Dan pada saat penyesalan tanya katruk dalam neraka itu tidak ada artinya lagi. Makanya yang perlu kita inginkan, satu detik, satu saat kita nyoba kesempatan yang diberi Allah sebagai johar yang paling mulia, tempat yang kan ibadat, tanya akan merumpuk rasa penyesalan yang sangat luar biasa.
Kemudian begali Rasulullah sambungan hadis tersebut yang terakhir, wa man jawaza arba'ina sanatan wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih fal yatajhid ilan nar. Barang siapa orang-orang yang telah memasuki usia 40 tahun ke atas, kaitan mau umur 20 tahun tapi hana pernah mengubah cara hidup, artinya mantang lebih amal keburukan daripada amal kemaksiatan, hana lebih amal kebaikan daripada amal kemungkaran, yang tanda-tanda kita itu adalah fal yatajhid ilan nar. Kita akan dan bakal dijadikan sebagai penghuni neraka. Nabi lebih fal yatajhid ilan nar, maka bersiap-siaplah menuju ke dalam api neraka jahanam. Umur 40 tahun hana mengubah cara hidup. Maka karena itu adalah peringatan dan teguran daripada baginda Rasulullah. Orangnya tanya tak cek, tak fikir, tak hisap diri tanya masing-masing. Sudah berapakah usia kita hari ini? Putra yang kali long pesiang, putra kali long kumpul, hawata yang kali long hawata yang kali long pakai. Nyan payah fikir. Umur 20 tahun berkata Rasulullah hana mengubah cara udep, nyan hanale ubat, nyan hanale punawang. Fal yatajhid ilan nar, maka bersiap-siap menuju ke dalam neraka jahanam. Bahkan 40 tahun Nabi kesempatan dari Rasulullah, bahkan umur 40 tahun wadin Nabi ingat dari Rasulullah, karena dalam syara, dalam hikmah 40 tahun itu adalah umur yang paling puncak. 40 tahun yang umur yang paling cat. Ubena teguran-teguran, ubena kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang nak ditanya nyan mulai lahir di saat kita berusia 40 tahun ke atas. Oh putih nyan pada saat 20 tahun kamu bulai jambe ya, kamu bungong jambe ya, karena si un. Bahkan dia pegat oh putih pada saat 20 tahun tanya kaitan mong hangga pegat dengan warna kuning, hangga pegat dengan warna biru ataupun dengan warna-warna yang lain. Bahkan dengan nyan sebagai teguran, itu sebagai sindiran. Genuk pegah bak tanya, genuk ingat bak tanya oleh Allah, gata orangnya kamu mulai pakai baju putih. Waktu saat tanya kata pakai baju putih, nyan beda dengan pakai baju yang warna lain. Jadi harus berhati-hati. Ada bak kotoran begat tak jaga karena batu melabur deh. Bila tanya tasuk baju yang kan warna putih, nyan kadang-kadang ada anak kotoran itu tidak bak baju warna hitam han kelihatan. Kadang-kadang ipo kuah lemak bak wajah warna kuning handu. Kadang-kadang ipo darah ungkut bak wajah warna merah handu. Tapi apabila memang lagi tanya tasuk wajah putih, nyan berhati-hati. Jaklah pasal ungkut, begat baik ipo, melohok, anak lagak. Waktu saat apa jauh tegah-tegah baik sampai ipo kuah kemak ataupun memang kuah sambal yang lain. Nyan tanda tanya kana pusuk wajah putih. Tidak ada lagi waktu kesempatan kita berbuat maksiat. Yang nak kesempatan adalah bertaubat dan meminta ampun di atas pemantang dosa yang tak pernah terlanjur kita lakukan. Maka 40 tahun ibarat sebagai ilmu puncak. Urangnya bina kekurangan-kekurangan yang memang bak dasar diri manusia akan lahir, akan muncul saat tanya umur 40 tahun. Mata mungkin di bawah 40 tahun mantang gak terang. Tapi begitu usia tanya kaitan 40 tahun yang kamu mulai remang-remang, dang kabur dan dang buta. Gelinyong ka agak mulai samar-saman handih dengar le. Babah ka agak dan lidah ka agak mulai muklido bak pegah apa. Bahkan karena itu adalah sebagai teguran. Memang teguran yang hanjit kepada peringatan. Rasulullah mengancam fal yatajhid ilan nar. Maka bersiap-siaplah menuju ke neraka. Maka orangnya kadang-kadang sebahagian syarat-syarat yang saya sayangkan, umur 20 tahun makin menjadi-jadi. 20 tahun kamu bayar tanah mantang berbuat maksiat. Kamu bayar tanah mantang berlaganan dengan maksiat, mantang melanggan dengan maksiat. Sembahyang hana pernah sembahyang yang tinggal tidak pernah dikata. Ilmu yang gohlom jid hana pernah giat murnau. Sangat-sangat disayangkan. Maka orangnya kadang-kadang di saat takalan fakta dan kenyataan di daerah kitanya masing-masing naurang yang kadang-kadang 20 tahun uyuk mantang saleh mantang enggak tapi 20 tahun watih kadang-kadang ka berubah barokan hantam pernah pakai HP meng-HP tentetan. Hari ini mereka telah bisa memakai dan memainkan HP yang punya fasilitas Android.
Nyan ketahuilah fal yatajhid ilan nar. Bah watai kepada tempat yang hana faedah, tak tinggal watai yang wajib, yang hak bak watai nyan tamurno yang hana jid, yang hak bak watai nyan biu pakai untuk qada sembahyang yang tinggal, kewajiban-kewajiban yang lain yang pernah luput, tapi tak pakai bak tempat-tempat yang hana faedah, 10 kali lipat kita diancam di akhirat. Yang pertama bahawa watai bak tempat hana faedah, yang kedua tak pakai watai yang hak jih kenan tak pakai kenan, nyan getamah ganda lipatan ancaman. Maka oleh karena demikian berhati-hatilah daripada peringatan Rasulullah, wa man jawaza arba'ina sanatan wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih fal yatajhid ilan nar. Urang yang kata mong 20 tahun hana mengubah cara udip, hana mengubah haluan kehidupan, mantang lagi biasa berlangganan dengan maksiat, artinya tidak pernah gelebihkan sesuatu amal yang baik di hati amal kejahatan. Bersiap-siaplah menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang lengkap dengan ancaman azab yang sangat mengerikan. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang berbahagia, maka oleh karena demikian kesempatan yang dipilih Allah itu adalah jauhar yang sangat berharga. Watai yang dipilih Allah kepada kitanya itu adalah bata benda yang sangat-sangat tiada dapat diukur dengan harga. Muhaidan, maka bekbe. Atanyan ban bandum tagan tahu dengan harga yang akan dipilih Allah Taala imbalan di dalam surga. Mudah-mudahan apabila memang kita insaf, apabila memang kita sadari hanta bate bak tempat yang hana faedah, terpergunakan bate bak tempat yang negala oleh Allah, Allah pun semakin dekat, Allah pun semakin tahu, dan Allah semakin mencintai kitanya. Dalam sebuah hikmah ni pegang, barang siapa yang menjaga hak Allah di saat mereka itu manteng muda, Allah akan menjaga hak kita di saat kita telah berusia repeken tua. Pada saat kitanya kamu masuki dalam usia senja. Mata sehat tengah muda pakai untuk Allah, artinya untuk mempelajari ilmu dan sebagainya yang tempat yang gegalak oleh Allah. Wate saat Tuhan yang hak ro mata kabur han nempu kabur ne jaga oleh Allah. Jadi wate saat muda terjaga hak Allah, begitu kitanya berusia senja hak tanya Allah yang akan menjaga. Mungkin yang dapat untuk sampaikan kesempatan yang sangat mulia rayanya, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Atih Ban Bandung perhatian untuk ucap terima kasih. Di Atih Ban Bandung kekurangan dan kealpaan ulun tuan laki berayik tanunga. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Allahumma ij'alna min ahlil ibadati wal hidayah wa la taj'alna min ahlil ma'siyati wad dhalalah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la